Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah online service Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Yang keempat, aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Come on, let's clap our hands and give the best praise for Jesus, for His love is so great. Your love so great, Jesus in all things. I've seen a glimpse of your heart, a billion years, still I'll be singing. How can I praise you enough? How can I praise you enough? You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean, oh, nothing else compares. Creation calls all to the Savior. We are alive for your grace, in earth and sky, no one is higher. Our God of wonders, you reign. Come on, let's sing. Our God of wonders, you reign. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean, oh, nothing else compares. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean, oh, nothing else compares. Hands up. Not to us, but to your name, we lift up all praise. Not to us, but to your name, we lift up all praise. Come on. Not to us, but to your name, we lift up all praise. Not to us, but to your name, we lift up all praise. You are the
love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Not to us, but to your name we lift up all praise. It's not to us. Not to us, but to your name we lift up all praise. Sing it with your heart. Not to us, but to your name we lift up all praise. Not to us, but to your name we lift up all praise. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Say you are. You are the Lord Almighty, outshining all the stars in glory. You sing. Your love is like the wildest ocean. Oh, nothing else compares. Let's give the best praise for Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami, penebusanmu untuk hidup kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. I drink the bread of life, broken for all my sin. Your body crucified to make me whole again. I will recall the cup poured out in sacrifice to trade this sinner's hand for your new covenant. Hallelujah, I live my life in remembrance. Hallelujah, your promise I won't forget. Walk salvation's road with fear and trembling. Your way born is my own, as Christ is forming me. Hallelujah, I live my life in remembrance. Hallelujah, your promise I won't forget. If ever I should lose my way, if ever I deny your grace, remind me of the price you paid. Hallelujah, I live in remembrance.
think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me, oh God. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, So good to me. You've been so, so good to us. so, so good. Oh, Jesus. To think where I would be if If not for you, if not for you. as far as I reach from the depths, as far as east is from the west, so far your grace has carried me. Until I see you face to face, until at last I've won my race. Remind me you're not finished yet. Hallelujah. 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 I live in remembrance. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Buat kasih, buat penebus yang selamatkan kami, Tuhan. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari bersyukur. Mari bersyukur pengorbanan yang menebus setiap kita. Our God is risen, He is alive. He won the victory, He reigns on high. Our God is risen, He is alive. He won the victory, He reigns on high. Our God is risen. Come on, church. He is alive. He won the victory. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. 'Cause death could not hold you down. You are the reason King, seated in majesty. You are the reason King. Yes Tuhan. Ya, Kau telah mati dan bangkit buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau buktikan kuasa-Mu, kasih-Mu sanggup menyelamatkan setiap kami. Seperti Lukas 5 ayat 32 berkata, Aku datang bukan untuk mencari orang benar, melainkan orang berdosa supaya ia bertobat.
Kasih-Mu Tuhan menyelamatkan setiap kami. Dan kami bersyukur akan hal itu. Thank you Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Happy Passover Sunday to all of us. Selamat Hari Paskah buat kita semua. Hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus dari kubur. Dia menang melawan kematian dan dia bangkit untuk kita semua. Sehingga apa yang menjadi iman kita kepada Yesus itu proven. Kenapa? Karena Yesus bangkit. Dia tidak stay di kuburnya, tidak stay mati, tapi dia bangkit dari kematian. So, teman-teman, I hope you guys are doing well dimanapun kalian berada. Dan berapa banyak yang kalian siap buat dengar firman Tuhan, bisa shout yes, bisa shout amen. Dan kita siap buat dengar firman Tuhan. Let's pray. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah. Kami sebentar mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami. Khususnya di hari Paskah ini kami mau dengar pesan firman Tuhan. Makasih Tuhan, kami mau tangkap agar kami bisa buat dalam kehidupan kami, dan kami menerima apa yang jadi janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. So, we need Jesus to be risen. Kita perlu untuk Yesus itu bangkit dari kubur. Kenapa? 1 Corinthians 15, 14 until 17. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that He raised Christ from the dead, but He did not raise Him if, in fact, the dead are not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sin. If Jesus is not risen, ada 3 kesimpulannya. Jesus is not God. We still have to pay for our sin. And we are just playing church. Teman-teman, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Kita masih mesti bayar atas dosa kita. Dan kita ke gereja cuman main-main doang. So, teman-teman bisa bayangin kalau Yesus nggak bangkit, berarti kita itu hidupnya masih dalam dosa. Dosa ubahnya maut. Berarti kita udah tahu ujungnya pasti ke maut dan mati. So, what's the meaning of life kalau kita tidak ditebus oleh Yesus? Tapi kita bersyukur Yesus bangkit dari kubur. Artinya apa? Jesus is God. We don't have to pay for our sin karena kita sudah di-redeem, lunas, freely, kasih karunia Tuhan. Dan kita datang ke gereja karena kita untuk memuliakan Tuhan. Kita mau bersyukur pada Tuhan. So, Passover is not just about celebration of Jesus' resurrection, but also for us to experience His resurrection in us. Jadi kita bukan hanya merayakan Yesus bangkit dari kubur, tapi kita pun juga bisa mengalami kebangkitan itu. Bukan artinya kita mati terus kita bangkit, tapi rohani kita bangkit. Apapun yang kita butuhkan itu, pengharapan kita yang mati pun juga bangkit. Kenapa? Because the same power that raised Jesus from the dead will raise your life. The same power that raised Jesus from the dead will raise your life. So, teman-teman, buat hidup kita ini, berapa banyak dari teman-teman yang pernah ngalamin putus harapan? Putus harapan, rasanya kayak, aduh kok begini, apa yang terjadi gak sesuai ekspektasi. Sometimes waktu kita melihat apa yang depan mata kita tidak sesuai ekspektasi, harapan kita hilang, harapan kita mati, kita udah jadi kayak gak semangat lagi. Contoh, kita punya harapan happy family, kita lihat teman kita bisa pergi sama keluarganya, tapi kita pulang ke rumah aja udah males, papa mau bertengkar terus, kita punya saudara di rumah juga gak akur. Rasanya kita punya pemikiran I want a happy family itu kandas, hilang, mati, udah gak ada harapan-harapan lagi. Bahkan mungkin beberapa dari kita bisa berpikir, nanti kalau aku bisa nggak ya berharap nanti aku punya my own family itu yang rukun, yang baik. Lihat family rumah aja kayak gini, nanti family aku nanti bakal kayak gitu nggak ya? Mungkin dia bisa jadi takut, harapannya kandas.
Tuhan mau bangkitkan setiap harapan-harapan itu. Lalu misalkan apa lagi? Kita punya harapan nilai bagus, tapi kita perlu akui ada teman kita yang belajar, dia baca sekali, kelar, besok nilai bagus. Tapi ada kita juga yang belajar kayak aku termasuk baca nggak ngerti, baca lagi nggak ngerti, apalin, berulang-ulang, butuh waktu, besok dapat nilainya pun pas-pasan. So kadang kalau kita ngalamin hal kayak gitu, kita punya harapan nilai yang bagus, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya aku emang nggak pinter. Setiap harapan itu kandas. Tuhan mau bangkitkan harapan itu lagi. So kita punya harapan, punya teman yang baik, tapi pada kenyataannya kita ketemu teman-teman yang cuma cari untung kita, yang jahat sama kita, yang ngomongin kita, bahkan ngebully kita. It feels like harapan kita untuk bisa punya teman-teman yang baik itu kandas, pupus, hancur semuanya. Tuhan mau bangkitkan harapan kita untuk kita bisa punya teman yang baik. So, apa yang mati dalam kehidupan kita? Harapan-harapan kita, mimpi-mimpi kita, mungkin itu mati. Tapi Tuhan Yesus, dia mau bangkitkan itu dalam kehidupan kita. God will raise your life according to His way and timing, not ours. Ulang ya. God will raise your life according to His way and timing, not ours. Tuhan mau angkat hidup kita, Tuhan mau bangkitkan hidup kita, semangat kita, harapan kita, mimpi kita. Tapi dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan, bukan dengan cara kita. So, aku mau cerita teman-teman tentang Yairus. So, ayat firmannya ini agak panjang, tapi aku akan bacakan semuanya dan aku mau teman-teman bisa following dan bayangin situasinya. Alright? Luke 8:40 until 56. Now, when Jesus returned, a crowd welcomed him, for they were all expecting him. Bayangin, orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus, pengen lihat mujizat Yesus. Itu mungkin kayak kalau misalkan bayangin kayak mass konsernya Blackpink, banyak banget orang di situ. Then a man named Jairus, a synagogue leader, kepala rumah ibadat, came and fell at Jesus' feet. Berarti dia sujud di depan Yesus, berarti benar-benar ada apa nih? Pleading, memohon with him to come to his house because his only daughter, anak satu-satunya, a girl about 12, berarti seumuran teman-teman semua nih, was dying, hampir mati, dying. As Jesus was on his way, the crowds almost crushed him. Orang-orang pun ikut kemana Yesus pergi. Teman-teman bisa bayangin Yairus waktu datang pada Yesus, kira-kira dia, ayo Tuhan tolong dong, anak saya udah mau mati. Itu nanti Tuhan bisa bikin schedule, datang besok boleh, datang sejam lagi boleh, atau Tuhan please sekarang buru-buru. I'm pretty sure pasti itu buru-buru, udah nggak karuan, ayo Yesus cepet, anak gua udah mau mati. Buru-buru dengan hati yang cemas gitu, jalanlah mereka. Sepanjang perjalanan, ayat 43, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Teman-teman, dia pernah ngalamin luka yang sampai keluar darah. Bayangin, 12 tahun kayak gitu nggak sembuh-sembuh. Wah, nggak enak banget. But no one could heal her. She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. Who touched me? Jesus asked. When they all denied, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. Orang banyak banget Tuhan, gimana caranya tahu siapa yang megang? But Jesus said, someone touched me. I know that the power has gone out from me. Then the woman, saying that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. Sujud juga di depan kaki Yesus. In the presence of all the people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. Teman-teman, ada miracle terjadi, keajaiban terjadi pada wanita itu, dan wanita itu she told why she had touched. Dia cerita, iya Tuhan. Jadi aku bayangin dia, iya Yesus. Jadi waktu itu aku tuh udah benar 12 tahun, udah dokter ini semua, ini nggak bisa, aduh rasanya nggak enak banget. Aku juga kemana-mana orang pada nggak mau terima aku, uang aku habis, panjang gitu kan. Dia cerita semuanya. Teman-teman jangan lupa, Yairus yang tadi yang udah, aduh Tuhan cepetan, itu
wanita, aku nggak tahu ceritanya berapa lama. Tapi kalau ceritanya panjang, itu kan Jairus, Tuhan, anak gue udah mau mati Tuhan, anak gue udah mau mati Tuhan, gitu. Rasanya tuh, wah campur aduk semuanya kan. Lalu ayat 48. Then he said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace." While Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue leader. "Your daughter is dead." He said, "Don't bother the teacher anymore." Teman-teman bisa bayangin gak sih? Jairus sama Yesus. Yesus bikin keajaiban di depan mata dia. Yesus bikin keajaiban situ pada wanita di depan mata Jairus. Tapi meanwhile, Jairus ngalamin anaknya mati. Itu rasanya gimana teman-teman? You know what? Sometimes in our life, Tuhan, kita doa sama Tuhan. Kita doa. Udah, it's been a while kita doa. Tapi Tuhan belum jawab. Tapi kita lihat teman kita yang doa sehari, udah dijawab. How it feels? Rasanya nggak bisa nggak ngerti rasanya gimana. But I can tell. Aku pernah ngalamin saat itu dan itu ngalamin sedih. Kok Tuhan? It feels like Tuhan, dia ngalami mujizat, Tuhan doanya dijawab, kok aku enggak. Padahal di tempat yang sama, Jairus, Yesus, si wanita. Tapi ayat 51. Ayat 50. Hearing this, Jesus said to Jairus, "Don't be afraid. Just believe, and she will be healed." Jairus bisa punya keputusan. Udah Tuhan, kelar. Yesus udah kelar. Udah mati anak gua. Tapi Jairus memilih untuk tetap percaya sama Tuhan dan percaya atas kuasa Yesus yang bisa dilakukan pada anaknya. Lanjut, ayat 1. When he arrived at the house of Jairus, he did not let anyone go in with him except Peter, John, and James, and the child's father and the mother. Meanwhile, all the people were wailing and mourning for her. "Stop wailing," Jesus said. "She is not dead, but asleep." They laughed at him, knowing that she was dead. But he took her by the hand and said, dipegang tangannya, "My child, get up." Her spirit returned, and at once she stood up. Then Jesus told them to give her something to eat. Her parents were astonished, but he ordered them not to tell anyone what had happened. Hey, Yesus, dia kuasa yang membangkitkan Yesus adalah kuasa yang sama yang ada dalam kehidupan kita. So, Tuhan mau bangkitkan hidup kita. Ekspektasi kita yang sudah mati, Tuhan mau bangkitkan. Harapan-harapan kita yang sudah mati, Tuhan mau bangkitkan. Semangat-semangat yang udah mati, Tuhan mau bangkitkan. Dream kita yang udah mati, Tuhan mau bangkitkan. Tapi dengan caranya Tuhan, dengan timingnya Tuhan. Mungkin kalau Jairus bisa ngomong, Tuhan itu jalan dulu, doain waktu dia masih hidup, jangan waktu mati. Mungkin nggak make sense. Tuhan udah mati, Tuhan gimana caranya? Tapi Tuhan bisa bangkitkan. And the timing, we just don't know. Yesus juga tahu kan anaknya pasti udah dying, tapi dia tetap ambil waktu di tengah ngobrol sama si wanita itu. We just don't know. Kita nggak tahu Tuhan mau kerja gimana. Tapi yang aku tahu, yang kita sama-sama tahu, Tuhan mau bangkitkan hidup kita. So, don't be afraid. Just believe. The same power that raised Jesus from death is the same power that rests in us. God will raise up our life. Hey, Tuhan itu terlalu sayang buat bisa membiarkan kehidupan kita. God is to love you, to leave you alone. Tuhan selalu ada sama-sama kita. So, berapa banyak dari teman-teman pengen ngalamin ada kuasa Tuhan yang mengangkat hidup kita, yang membangkitkan semangat kita, yang membangkitkan dream, courage kita dalam kehidupan ini. Berapa banyak teman-teman yang mau? You need Jesus. If you want to experience that, you need to invite Jesus into your life. Kenapa? Karena di luar Yesus nggak ada kuasa itu. Karena di luar Yesus kita masih dalam dosa kita. Boro-boro ngomongin soal kuasa, kita masih dalam dosa kita. So we need to invite Jesus into our life.
Bukan hanya Dia akan mengangkat hidup kita, tapi kita akan memperoleh keselamatan, jaminan pada saat kita tutup mata, kita mati, kita pasti akan ketemu Tuhan Yesus, bukan yang lainnya. So, berapa banyak ya teman-teman yang waktu dengar firman ini, kalian decide, oke, aku mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku, dan aku mau ngalamin kuasa Tuhan. Romans 10 verse 9, if you declare with your mouth, we have to declare, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be safe. Masa depan kita safe by Jesus' name. Apa yang jadi rencana kita semuanya di raise up sama Tuhan. So, teman-teman, kalau kalian orangnya, aku mau undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan aku mau undang kita angkat tangan kita dan taruh tangan kanan kita di dada and follow my prayer. Ikuti doaku ya. Tuhan Yesus, hari ini aku percaya kepada Engkau. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Ampuni dosaku Tuhan, dan terima aku jadi anakmu. Alright, now let me pray for you. Tetap angkat tangan kalian. Tuhan, aku berdoa untuk setiap teman-temanku yang mematraikan iman percaya mereka kepada Yesus. Tuhan, yang matraikan itu biar ada keselamatan yang terjamin atas kehidupan mereka. Dan bukan cuman keselamatan terjamin, tapi hidup mereka Tuhan yang angkat. Setiap semangat yang patah Tuhan yang bangkitkan. Setiap harapan yang sudah mati Tuhan yang bangkitkan. Karena kami percaya kuasa yang ada dalam hidup kami itu sama dengan kuasa yang membangkitkan Yesus dari kubur. Kami percaya Tuhan sayang kehidupan kami, dan Tuhan mau angkat kehidupan kami sehingga kami mengalami sesuatu yang baik daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Alright, so congratulations buat teman-teman yang menaruh iman percayanya, the first time yang confess Jesus is Lord and Savior. Congratulations, kalian sudah punya keselamatan dan kalian menerima kuasa dalam hidup kalian yang akan mengangkat hidup kalian, yang membangkitkan kalian. So, ibadah kita sudah selesai, dan teman-teman, aku mau undang kita sama-sama angkat dua tangan kita mau terima doa berkat. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa belajar sesuatu, dan kami percaya Tuhan yang akan angkat hidup kami, Tuhan yang akan sertai hidup kami. Aku berdoa berkati setiap teman-temanku semua, biar sekolah mereka diberkati Tuhan, berkat kepintaran mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dikerjakan tangan mereka dibuat berhasil, memuliakan nama Tuhan, dan biar sejak dari mereka muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat sama orang tua mereka. Biar mereka bukan hanya biar teman-temanku bukan hanya dengar kata Tuhan baik, tapi mereka mengalami kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan mereka. Biar damai sejahtera Tuhan mengalir, sukacita mengalir hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya, sama-sama katakan amin. Alright, so happy Passover Sunday everybody. Happy weekend, and see you guys again next week. Bye.